Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Salam hormat kami sampaikan kepada Ibu Fifty Istiqlaili selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kesehatan Lingkungan. Di sini kami kelompok 4 izin untuk memaparkan materi presentasi yang telah kami buat tentang mitigasi bencana kebakaran. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Rizky Wulandari, dengan 3 NIM belakang 087. Saya Alvira Kansa Amara dengan 3 NIM belakang 088. Saya Syaida Anji Nur Habibah dengan 3 NIM belakang 089. Saya Tanda Dwi Kuntara dengan 3 NIM belakang 090. Saya Diva Kurniasyana Putri dengan 3 NIM belakang 091. Saya Dina Gita Kuroto Aini dengan NIM belakang 092. Saya Rahmadani Anggun Putri dengan 3 NIM belakang 093. Saya Aida Makfiro dengan 3 NIM belakang 094. Saya Tika Sylvia Prameswari dengan 3 NIM belakang 095. Baik, next. Baik, yang pertama materi tentang kebakaran. Kebakaran merupakan kejadian yang muncul dari adanya api yang tidak terkontrol yang disebabkan oleh konsleting listrik, rokok, dan bahan kimia. Pedoman segitiga api menjelaskan tentang munculnya api yang memerlukan 3 komponen, yakni bahan yang mudah terbakar, oksigen, dan panas. Kebakaran bisa terjadi di mana dan kapan saja ketika ada bahan yang mudah terbakar dan sumber kebakaran. Terdapat 2 macam sistem pelindungan bangunan terhadap bencana kebakaran, yakni sistem proteksi aktif dan pasif. Selanjutnya adalah parameter kebakaran. Parameter terkait kebakaran ialah berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan dan risiko kebakaran. Parameter-parameter ini menggambarkan kondisi serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kebakaran dan tingkat keparahan kebakaran, sehingga membantu strategi pencegahan dan pengelolaan kebakaran yang efektif. Next. Contoh dari parameter kebakaran yang pertama ialah luas area yang terbakar. Yang kedua, luas area yang terpengaruh oleh kabut asap. Yang ketiga, fungsi kawasan yang terbakar. Yang keempat, jumlah penderita penyakit saluran pernafasan atas. Yang kelima, menurunnya keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. 6. Menurunnya fungsi ekologis. Dan yang terakhir, tingkat kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Kemudian ada dampak kebakaran terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu kerusakan pada ekologis yang dapat mempengaruhi sistem penunjang kehidupan. Yang kedua, hilangnya potensi kekayaan alam. Yang ketiga, penurunan kualitas kesehatan masyarakat untuk daerah yang luas di sekitar daerah kebakaran. Dan yang terakhir, tanah yang terbuka akibat musnahnya tanaman sangat rentan terhadap erosi saat musim hujan sehingga menyebabkan longsor di daerah hulu dan banjir di daerah hilir. Selanjutnya jenis kebakaran yang pertama ada kelas A. Kebakaran kelas A terjadi pada benda padat kecuali logam seperti pada kayu, arang, kertas, plastik, karet, kain, dan lain-lain. Kebakaran kelas A dapat dipadamkan dengan air, pasir atau tanah, apar dry chemical, apar foam, dan apar HCFC. Jenis kebakaran yang kedua adalah kebakaran kelas B. Kebakaran yang terjadi pada benda cair dan atau gas seperti contoh bensin, solar, minyak tanah, aspal, alkohol LPG, dan sebagainya. Kebakaran kelas B dapat dipadamkan dengan pasir atau tanah untuk area kebakaran yang kecil. Apar dry chemical, apar CO2, apar foam, dan apar HCFC. Air tidak boleh dipergunakan. Cairan yang terbakar akan terbawa aliran air dan menyebar. Jenis kebakaran yang ketiga, kebakaran kelas C, kebakaran yang terjadi pada peralatan listrik bertegangan. Kebakaran kelas ini biasanya terjadi akibat konsleting listrik sehingga menimbulkan percikan api yang membakar benda-benda di sekitarnya. Air tidak boleh dipergunakan. Air adalah konduktor atau penghantar listrik.
dan akan menyebabkan orang-orang yang berada di area tersebut tersengat listrik. Kebakaran kelas C dapat dipadamkan dengan APAR dry chemical, APAR CO2, dan APAR HCFC. Yang keempat, kelas D, kebakaran yang terjadi pada bahan logam seperti magnesium, aluminium, kalium, dan sebagainya. Kebakaran kelas ini sangat berbahaya dan hanya dapat dipadamkan dengan APAR sodium chloride, dry powder. Air dan APAR berbahan baku air sebaiknya tidak digunakan, karena pada kebakaran jenis logam tertentu, air akan menyebabkan terjadinya reaksi ledakan. Selanjutnya, apa itu mitigasi? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia. Kemudian tujuan utama dari mitigasi bencana yang pertama itu mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk seperti korban jiwa atau kematian, kerugian ekonomi atau ekonomi cost, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat atau public awareness dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Selanjutnya ada siklus mitigasi. Yang pertama ini ada pra-bencana, dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana. Terdiri dari 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap pencegahan dan mitigasi, yang kedua tahap kesiapsiagaan. Selanjutnya, pencegahan berfokus pada penciptaan peraturan yang mengurangi resiko bencana. Nah, kemudian mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana seperti pembuatan tanggul, sabodam, cek dam, dan pembuangan air, rehabilitasi dan normalisasi saluran. Kemudian kesiapsiagaan adalah kegiatan penyuluhan pelatihan dan pendidikan pada masyarakat, petugas lapangan, dan operator pemerintah. Nah, selanjutnya ada siklus mitigasi tahap darurat bencana. Dilakukan saat kejadian bencana terjadi. Terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama tahap peringatan dini, yang kedua tahap penyelamatan dan pencarian, yang ketiga tahap pengungsian. Tahap yang pertama ada tahap peringatan dini. Ini berarti kegiatan yang menunjukkan tanda atau isyarat bencana di kesempatan pertama dan paling awal. Dan ini diperlukan buat orang-orang yang tinggal di daerah rawan, seperti orang yang tinggal di pinggir pantai atau orang yang tinggal dekat dengan gunung berapi, untuk memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan diri. Di sini ada gambar dari Tsunami Early Warning System. Tahap yang kedua adalah penyelamatan dan pencarian. Ini berarti membantu orang yang mengalami bencana, mencakup mencari, memilih, dan memilah orang yang meninggal, luka berat, dan luka ringan, serta menyelamatkan orang yang masih hidup. Tahap yang ketiga ini pengungsian, yang berarti pemindahan orang yang sehat, luka ringan, ataupun dengan luka berat ke lokasi pengungsian yang lebih aman dan terlindungi dari bahaya. Selanjutnya tahap mitigasi yang terakhir itu adalah tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini dilakukan setelah terjadinya bencana. Terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap penyantunan dan pelayanan, tahap konsolidasi, dan tahap rekonstruksi. Tahap pertama yaitu penyantunan dan pelayanan, berarti memberikan bantuan kepada pengungsi dengan tempat tinggal sementara, makanan, pakaian, dan perawatan medis atau hal lain yang diperlukan oleh para pengungsi. Yang kedua itu konsolidasi, berarti mengevaluasi semua tindakan yang dilakukan oleh petugas dan masyarakat dalam tanggap darurat, seperti melakukan pencarian dan penyelamatan ulang, menghitung ulang korban yang meninggal, hilang, luka berat, dan luka ringan untuk memastikan bahwa tidak ada korban yang masih hilang.
Yang terakhir ada rekonstruksi. Ini adalah proses membangun kembali segala sesuatu yang rusak oleh bencana secara lebih baik dari sebelumnya dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan bencana yang akan terjadi di masa depan. Jadi dalam membangun bangunan yang udah rusak itu harus diperhatikan apakah nanti ke depannya ada kemungkinan bencana yang lebih parah dan itu harus diwaspadai sehingga bangunan yang udah dibangun kembali ini nggak akan rusak lagi karena bencana itu. Kemudian ada strategi mitigasi bencana kebakaran. Terdapat 4 untuk mengurangi resiko kebakaran hutan, yaitu yang pertama ada pencegahan, di mana pencegahan itu memberikan edukasi tentang bahaya kebakaran hutan, lalu melakukan patroli area hutan, serta melakukan pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat dan menghentikan adanya praktek pembakaran hutan yang tidak aman. Kemudian yang kedua ada persiapan, yaitu mempersiapkan alat pemadam kebakaran, menyusun rencana evakuasi, dan melatih petugas dalam penanggulangan kebakaran serta dapat dengan melakukan pelatihan kepada masyarakat tentang pengendalian bahaya api, teknik pemadaman yang aman, dan prosedur evakuasi yang efektif. Kemudian yang ketiga ada penanggulangan, yaitu dengan segera merespon kebakaran hutan dengan memadamkan api secara cepat dan efektif, serta mencegah penyebarannya agar tidak lebih meluas lagi. Kemudian, yang terakhir ada pemulihan, yaitu melakukan rehabilitasi lahan yang terbakar, yaitu dengan melakukan penanaman pohon kembali untuk mengembalikan fungsi ekosistem hutan yang rusak. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana mitigasi kebakaran ini diterapkan dalam studi kasus penerapan mitigasi kebakaran. Oke, jadi sempat kebakaran lahan itu terjadi di Provinsi Jambi yang menyebabkan banyaknya lahan gambut itu terbakar semenjak awal Agustus 2015. Nah, akibat ini menghanguskan ribuan hektar areal perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri milik swasta, dan lahan pertanian warga. Data dari BPBD Provinsi Jambi sekitar 19.528 hektar lahan terbakar di Jambi selama tahun 2015. Kebakaran ini menimbulkan setidaknya 2 bulan lamanya bencana asap kabut di Jambi. Bahkan Jambi ini terlihat seperti lautan merah dan juga asamnya itu masih berlangsung di bulan-bulan selanjutnya. Dan ini menjadi kebakaran terburuk di Jambi yang masih berlangsung sampai 2019. Baik, next. Penyebab dari kebakaran hutan di Jambi itu sendiri disebabkan dari faktor alami dan juga faktor luar. Faktor alami yang terjadi yaitu adanya anomali musim kemarau panjang, di mana data menurut BMKG, Jambi ini terus-menerus dihadang dengan adanya musim kemarau yang panjang. Selanjutnya dari faktor relief alam sendiri, Jambi terkenal dengan banyaknya lahan gambut yang luas, di mana lahan gambut ini sangat cocok untuk penanaman pohon-pohon. Selanjutnya, dari si Jambi ini untuk letak geografisnya itu bersebelahan dengan Provinsi Sumatera Selatan yang juga memiliki resiko kebakaran hutan yang tinggi. Kemudian ada faktor luar yang juga menyebabkan kebakaran hutan di Jambi ini terjadi. Pertama, adanya faktor eksploitasi lahan perkebunan secara masif yang mengganggu keseimbangan dari hidrologi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa misalnya di Jambi ini memang banyak sekali lahan gambut yang pastinya itu tidak semua milik negara namun juga dari milik perusahaan swasta yang bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Jambi. Namun, eksploitasi ini terjadi secara masif dan juga besar-besaran, sehingga keseimbangan hidrologi ini tidak lagi bisa mencapai stabilitasnya. Kemudian, mitigasi prabencana dari berbagai sektor itu belum optimal di Jambi. Baik, next. Baik, yang selanjutnya yaitu mitigasi kebakaran hutan Jambi 2015. Untuk mitigasi bencana kebakaran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mitigasi kebakaran prabencana. Mitigasi prabencana adalah segala bentuk upaya mulai dari pencegahan sebelum terjadinya suatu bencana. Nah, lalu apa saja sih mitigasi prabencana kebakaran? Untuk
mitigasi pra-bencana yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yaitu yang pertama yaitu membentuk KTPA, Kelompok Tani Peduli Api. Yang kedua, mengikuti pelatihan tanggap kebakaran. Ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Keempat, melakukan gerakan stop membakar jerami. Kelima, menggunakan pupuk organik. Dan yang keenam yaitu melakukan pemantauan terhadap tanda-tanda akan terjadinya kebakaran dan melaporkan kepada pemerintah setempat. Lalu selanjutnya, mitigasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu yang pertama, pembuatan peta rawan kebakaran hutan, lahan, dan zona musim. Yang kedua, deteksi dini melalui pemantauan hotspot. Yang ketiga, memberikan informasi hotspot kepada posko Dalkarlahut. Untuk yang keempat, yaitu sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat pengguna lahan. Yang kelima adalah patroli kebakaran lahan dan hutan. Next. Yang keenam, gelar regu dalam rangka kesiapsiagaan kebakaran lahan dan hutan. Yang ketujuh, menyiapkan peralatan kebakaran lahan dan hutan. Yang kedelapan, monitoring peralatan pada perusahaan bidang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Untuk yang kesembilan, menyebarluaskan maklumat Forkopimda Provinsi Jambi tentang pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Yang ke-10 yaitu pembuatan pamflet atau booklet untuk kampanye pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Lalu mitigasi yang dapat dilakukan oleh pihak lain, yang pertama untuk memberikan bantuan alat pemantau kualitas udara pada daerah-daerah rawan. Next. Nah, berikut merupakan contoh gambaran mitigasi pra-bencana yang dapat kita lakukan. Dapat kita lihat dalam PPT. Untuk yang pertama yaitu mengikuti pelatihan tanggap kebakaran. Dan yang kedua yaitu tidak melakukan pembakaran lahan dengan cara dibakar. Yang ketiga, menyiapkan peralatan kebakaran lahan dan hutan. Untuk yang keempat, sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat pengguna lahan. Dan yang kelima yaitu pembuatan peta rawan kebakaran hutan dan lahan. Yang keenam yaitu patroli kebakaran lahan dan hutan. Yang kedua yaitu mitigasi kebakaran hutan saat bencana. Next. Mitigasi kebakaran hutan saat bencana dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mitigasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat meliputi mengisolasi api agar tidak merembet ke daerah lain. Yang kedua, memadamkan api dengan alat pemadam sederhana, misal selang api, sekop, dan ember logam, dan lain-lain. Yang ketiga, jangan masuk ke semak-semak jika ada asap dan api di daerah itu. Yang keempat, tutup kaca kendaraan selama perjalanan. Yang kelima, pakai masker khusus. Yang keenam, membantu orang terdekat, terutama manula dan anak-anak yang terkena asap. Yang ketujuh, melaporkan kebakaran ke instansi berwenang. Yang kedelapan, penentuan jalur dan evakuasi penduduk lokasi kebakaran. Yang kesembilan, segera menuju titik evakuasi yang sudah ditentukan dan ikuti instruksi berwenang. Next. Yang kedua, mitigasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu melaksanakan pemadaman kebakaran lahan dan hutan. Yang kedua, menyiapkan lokasi pos tenda kesehatan sementara. Yang ketiga, menyiapkan tenda hunian sementara. Yang keempat, menyiapkan peralatan kesehatan dan obat-obatan. Yang kelima, menyiapkan bahan untuk keperluan kesehatan tersebut. Yang keenam, meliburkan sekolah, kantor, serta pusat kegiatan lainnya. Yang ketujuh, penegakan hukum. Yang kedelapan, mengungsikan para korban ke tempat pengungsian yang lebih aman. Dan yang kesembilan, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Next. Selanjutnya, mitigasi yang dapat dilakukan oleh stakeholder terkait, yaitu membagikan masker dan obat-obatan, serta memberikan informasi yang aktual mengenai kebakaran maupun dampak kepada masyarakat. Next. Berikut gambaran dari mitigasi bencana kebakaran saat bencana, yaitu ada pemadaman api oleh petugas, yang kedua pemadaman api dengan menggunakan amphibious fire fighting aircraft, yang ketiga penggunaan masker di luar ruangan dan menghidupkan lampu, yang keempat posko kesehatan, serta yang kelima yaitu sekolah diliburkan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mitigasi kebakaran hutan yang terjadi di Jambi juga dilakukan secara pasca bencana, di mana untuk mengatasi ataupun meminimalisasi dari risiko yang ditimbulkan kebakaran hutan itu sendiri. Baik, next. Sama seperti dua rekan saya sebelumnya, bahwa mitigasi ini dibagi jadi 3, yaitu ada mitigasi masyarakat, pemerintah, dan juga terhadap stakeholder terkait. Bagi masyarakat, itu dapat dilakukan pembersihan lahan dengan kemampuan seadanya, kemudian pengembangan hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat Ngun, Muara Jambi, Batanghari, Tanjung Jabang Barat, Merangin, dan juga Kerinci. Kemudian mitigasi yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan pembersihan lahan bekas kebakaran menggunakan alat berat. Yang kedua yaitu pengumpulan bahan keterangan pada areal yang terbakar dengan menggunakan data titik panas yang terpantau. Pengumpulan contoh tanah, tumbuhan, dan bukti lainnya di areal yang terbakar. Yang ketiga ada identifikasi untuk mengetahui penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi yang terbakar, pengaruhnya terhadap lingkungan, dan juga ekosistem. Yang keempat tentunya dilakukan monitoring dan juga evaluasi untuk memantau kegiatan pengendalian kebakaran yang telah dilakukan. Yang kelima diperlukan penegakan hukum, pengumpulan bahan, dan juga keterangan yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran. Yang keenam yaitu menginventarisasikan kerugian. Yang ketujuh yaitu menginventarisasi penyakit yang belum sembuh dan memerlukan perawatan, pengobatan, serta pengamatan. Dan yang kedelapan melaporkan terhadap kejadian bencana secara menyeluruh. Kemudian bagi stakeholder terkait dapat dilakukan pembersihan lahan bekas kebakaran dengan menggunakan alat berat, yaitu membantu pemerintah. Yang kedua itu membantu korban bencana seperti dalam perawatan akibat asap. Yang ketiga menganalisis program pemulihan akibat dampak kebakaran hutan. Dan yang keempat itu ada membuat kanal bagi perusahaan-perusahaan. Yang kelima itu pengembangan hutan tanaman pola kemitraan dengan masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah rehabilitasi dan rehabilitasi hutan. Baik, dari kelompok 4 sudah kami paparkan semua. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya.